Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya hidup Kristen yang sejati penuh dengan pengharapan. Karena hidup Kristen tanpa pengharapan adalah kehidupan Kristen yang keliru. Karena kehidupan Kristen yang sebenarnya adalah kehidupan yang penuh harapan. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup kita disertai oleh Tuhan. Alkitab berkata, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia menjamin bahwa kita tidak pernah dikecewakan. Kita bahkan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik, kata Alkitab. Berarti penyertaan Tuhan itu begitu sempurna. Makanya Alkitab berkata, 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Bahkan Alkitab berkata, 1 utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Oh, kita disertai oleh Tuhan. Yang pertama, agar kita tidak jatuh. Ini penting sekali. Oh, Alkitab berkata, kalaupun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan menopang kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang memiliki pengharapan. Kita disertai oleh Tuhan. Kenapa Yusuf berhasil? Alkitab tidak berkata karena IQ Yusuf lebih daripada yang lain, tetapi kenapa Yusuf berhasil? Alkitab berkata karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan setiap pendengar sekalian, doa saya buat setiap saudara, siapapun sudah disertai oleh Tuhan. Karena kalau sudah disertai oleh Tuhan, maka terus berkat-berkat Tuhan akan luar biasa. Orang boleh fitnah saudara, orang boleh curangin saudara, engkau tidak akan jatuh, engkau akan naik terus. Lihat apa yang terjadi dengan Yusuf. Yusuf dicobai, oh istrinya Potifar ganggu, bahkan dia difitnah, bahkan dia dilempar dalam penjara. Pertanyaan saya, apakah Yusuf jatuh? Tidak. Justru makin difitnah, makin dijahatin, makin dicurangi, dia makin naik tinggi. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, Tuhan menyertai kita agar kita makin hari makin dewasa. Ada banyak orang pikir, oh kalau Tuhan menyertai saya berarti saya nggak ada masalah. Oh, salah besar. Kalau Tuhan menyertai kita, bukan berarti Tuhan menjauhkan kita dari setiap masalah. Tidak. Kalau Tuhan menyertai kita, Dia izinkan kita masuk menghadapi masalah. Makanya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi di ayat selanjutnya dia berkata apa? Melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Ini yang penting. Artinya apa? Kalau Tuhan menyertai kita, diizinkan di tengah masalah, di tengah badai, tetapi lewat semuanya kita dibentuk Tuhan untuk makin hari makin dewasa, makin hari makin sempurna. Jadi dengar baik, hidup Kristen adalah hidup yang penuh pengharapan karena kita disertai. Dan ketika kita disertai, kita tidak akan jatuh. Yang kedua, kita akan makin dewasa. Dan yang ketiga, kita akan makin sadar akan
kedahsyatan Tuhan. Wah, kadangkala kita jadi orang yang udah gak sadar bahwa Tuhan kita dahsyat. Kita hanya pikir, ya mudah-mudahan Tuhan tolong kita. Dan kemudian kita mulai mempertanyakan, betul gak ya penyakit saya bisa disembuhkan? Betul gak ya rumah tangga saya bisa dipulihkan? Betul gak ya masa muda saya bisa diberkati? Kita seperti gak sadar bahwa Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Tuhan kita baginya tidak ada perkara yang mustahil, bahwa bagi Tuhan kita segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Artinya waktu kita menyadari kedahsyatan kuasa Tuhan, maka kita akan senantiasa berjalan dalam kelimpahan kemuliaannya. Haleluya. Jadi jelas ketika kita disertai, kita tidak akan jatuh. Yang kedua, kita akan makin dewasa. Kita akan makin sadar untuk melihat kedahsyatan kuasa Tuhan. Dan yang keempat, bahwa Tuhan perlu menyertai kita agar kita makin takut berbuat dosa. Oh, ini sangat penting. Yang saya paling khawatirkan adalah orang yang sudah melayani Tuhan, orang yang sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, orang yang sudah ngerti kebenaran, masih hidup dalam dosa. Ini yang bahaya. Karena pada dasarnya waktu Tuhan menyertai kita, sudah sepatutnya kita takut berbuat dosa. Karena terlalu Tuhan baik, anugerahnya terlalu sempurna, sehingga kita berjalan benar dan dekat Tuhan, maka kuasanya akan semakin dinyatakan di tengah-tengah kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tiang awan dan tiang api. Ini luar biasa penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel, bahwa mereka dapat berjalan terus. Setiap malam ada tiang api sehingga mereka tidak kedinginan, dan setiap siang ada tiang awan sehingga mereka tidak harus kepanasan. Sehingga meskipun mereka sebetulnya dalam tanda petik adalah orang yang dihukum Tuhan, harus berjalan 40 tahun dalam perjalanan yang harusnya mungkin hanya memakan waktu 1 bulan, tetapi karena kekerasan hati Tuhan menuntut mereka jalan berputar untuk melatih dan memproses mereka. Tapi tetap penyertaan yang luar biasa, tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Haleluya. Ini kita mau pelajari dalam pembahasan kita tentang tiang awan dan tiang api dari Bilangan pasalnya yang ke-9, Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23 di bawah judul perikop tiang awan memimpin perjalanan Israel. Demikian firman Tuhan. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau bahkan lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan,
dengan perantaraan Musa. Jadi sudah bisa lihat bagaimana bangsa umat Allah dituntun Tuhan sendiri melalui tiang awan dan tiang api untuk menyertai umat Allah ini. Jadi dari ayat bacaan ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sendiri mengutus tiang awan dan tiang api untuk menyertai bangsa umat Allah. Jadi dari sini kita bisa belajar penyertaan Tuhan kepada umat Allah, sehingga mereka tidak fokus pada masalah, mereka tidak fokus pada dinginnya malam, dan mereka tidak fokus pada panasnya siang, tetapi mereka fokus pada apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan kita. Kita bukan fokus pada penyertaan Tuhan, kita fokus pada masalah. Orang yang fokus pada masalah akan jauh dari Tuhan, tapi orang yang fokus pada Tuhan akan menyelesaikan setiap masalahnya. Haleluya. Yang kedua, bahwa Tuhan memberikan tiang awan, tiang api untuk menyertai bangsa Israel, sehingga mereka tidak pernah perlu khawatir. Kalau urusan panas dan dingin saja Tuhan pelihara, apatah lagi kebutuhan keseharian mereka. Sudah seharusnya mereka tidak perlu khawatir. Sudah seharusnya mereka tidak harus bersungut-sungut. Harusnya mereka bersyukur dalam segala perkara. Dan ini persoalan kita. Kadang-kadang kita nggak mau bersyukur, sampai akhirnya hidup kita terus tertekan. Yang ketiga, Tuhan mengutus tiang awan dan tiang api, sehingga kita harus belajar untuk mau diatur dan diajar oleh Tuhan. Tidak ada kalender yang pasti berapa lama tiang awan dan tiang api itu berhenti. Kalau mereka berhenti 2 hari lah kemah suci itu ada. Kalau sebulan, ya sebulan lah, tergantung bagaimana tiang awan dan tiang api menuntun mereka. Artinya setiap hari harus menjadi hari di mana Tuhan mau atur dan ajar kita supaya kita makin berkenan. Jadi ingat, yang pertama, Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api sehingga kita tidak lagi fokus pada masalah. Yang kedua, sehingga kita tidak perlu khawatir, sehingga kita belajar untuk diatur dan diajar Tuhan. Baru yang keempat, bahwa Tuhan mengutus tiang awan, tiang api untuk menyertai bangsa Israel sehingga kita makin melekat kepada Allah. Karena kita tahu di luar Tuhan kita sengsara, tapi dekat dengan Tuhan kita indah. Bayangkan kalau mereka mau keluar dari tiang awan dan tiang api. Artinya kalau tiang awan itu berhenti, lalu mereka mau berjalan, mereka mati karena kepanasan. Kalau tiang api berhenti, mereka masih mau tetap berjalan, mereka mati karena dinginnya malam. Tetapi justru makin mereka berjalan taat, makin mereka mengalami mujizat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga kami terus menyadari penyertaan Tuhan untuk kami dituntun dalam kedewasaan, sehingga kami tidak jatuh. Kami selalu sadarkan kedahsyatan Tuhan dan kami makin takut berbuat dosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita berbangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.